Baiklah, untuk pertama saya ingin melihat lebih dulu bagaimana register risiko yang sudah dicoba dibuat oleh tim Puskesmas Tambak Rejo. Monggo, Dokter Rani. Dokter Rani tadi sudah saya jadikan co-host, hilang lagi ya. Monggo sudah saya jadikan co-host. Monggo bisa dijelaskan secara garis besar, Dokter Rani. Dokter Rani tidak bisa mengeluarkan suara ya. Sudah dengar dok? Oh, sudah. Ini dari Monggo. register risiko yang tahun 2023 itu eh, apa namanya dibuat berdasarkan dari resiko yang sudah terjadi itu di laboratorium, salah memberikan hasil laboratorium, unit gawat darurat, ada petugas UGD yang tertusuk jarum. Lalu setelah itu juga di dianalisis tingkat resikonya yang dan diberi warna yang sangat tinggi itu yang di laboratorium dan farmasi tahun 2023 itu tidak ada wastafel di ruang laboratorium dan farmasi. Terus juga di ini di toilet belum ada toilet khusus disabilitasnya. Lalu eh, upaya penanganannya itu yang untuk laboratorium dan farmasi eh, di di tahun 2023 membuat pengadaan wastafel di laboratorium dan farmasi serta membuat handrail di salah satu toilet yang ada di Puskesmas Tambak Rejo. Gitu dong. Oke. Ini lebih ke UKP ya. Yang apa namanya register resikonya iya dok. Kan register resiko yang sudah terjadi kan dok. Iya, hanya UKP saja ya. Iya, yang Yang register UKM resiko nggak ada, admin nggak ada ya. Belum. belum. Oke, nah di sini sudah ada teman-teman UKM dan admin ya. Ada, Ada dok. ada dok. Oke, sip. Oke, saya jelaskan dulu. Dokter Rani bisa stop share. Pada saat menyusun register risiko, sebelum masuk ke tabel-tabelnya yang ada di register risiko tadi yang di-share oleh Dokter Rani, nah teman-teman itu memang banyak yang belum paham bagaimana melakukan identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko ini adalah cara untuk mengenali resiko-resiko yang ada dalam setiap pelayanan, baik itu di UKP, UKM, maupun administrasi manajemen. Dan tadi sudah disebutkan contoh-contohnya ya. Kalau di laborat mungkin salah, salah apa tadi Dokter Rani?
Salah memberikan hasil lab. Salah hasil lab mungkin salah identitas begitu ya. Iya, aduh. Jadi dalam identifikasi resiko, memang kita harus mengenali 6 sasaran keselamatan pasien. Dan itu nanti yang akan kita bahas di 5.3. Pada saat menyusun identifikasi resiko yang di kolom pertama tadi, ada kesalahan penyerahan hasil laborat, mungkin ada kesalahan pemberian obat, ada kesalahan eh, dalam hal komunikasi konsul on call itu ya, salah terapi karena bentuk komunikasi yang tidak efektif itu contohnya. Namun saat menyusun identifikasi resiko, maka teman-teman harus bisa menyusun yang namanya pernyataan risiko. Dan ini harus dipahami oleh semua program, ya UKP, UKM, dan admin. Saya berikan langkah-langkahnya. Dalam pernyataan risiko harus terlebih dahulu dicari fakta yang ada di unit atau program masing-masing. Jadi kita awali dengan kata faktanya, saya kasih tanda petik, faktanya ada apa, kemudian baru kita menyebut mungkin, mungkin, dan akibatnya. Faktanya itu adalah kenyataan yang jelas-jelas ada. Pasti ada dan di setiap puskesmas itu pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu, harusnya register risiko setiap puskesmas itu tidak sama. Nah, ini kebanyakan kan masih nyontek ya, nggak apa-apa, karena belum tahu mungkin. Nah, sekarang kita buat contohnya. Saya langsung memberikan contoh kegiatan UKM atau manajemen. Jadi kegiatannya, kalimatnya seperti ini. Pada kegiatan Lokakarya Mini Tribulan ceket yang diselenggarakan di Aula Kecamatan, faktanya ada kursi yang goyang. Mungkin undangan yang hadir tidak menyadari bahwa kursi tersebut goyang. Akibatnya dia menjadi jatuh. Nah, ini dia. Ada fakta pada kegiatan Lokakarya Mini yang mungkin ini masih bisa terjadi, bisa tidak. Mungkin undangan tersebut tidak tahu kalau kursinya goyang. Kalau dia tahu, mungkin dia tidak akan duduk di situ. Nah, mungkin karena dia tidak tahu, akibatnya dia menduduki kursi itu dan dia jatuh. Nah, ini kaitannya masih dengan sasaran keselamatan pasien, yaitu kita harus mencegah resiko jatuh. Dan nanti di kolom tersebut, itu di kolom yang paling awal, itu dibuatkan kalimat seperti ini contohnya. Kemudian baru di kolom-kolom berikutnya itu ada analisa risiko yang ada warna-warni
hijau, kuning, merah gitu ya. Kemudian ada tata laksana risiko. Nah, pencegahannya bagaimana supaya tidak terjadi? Ya, untuk mencegah resiko jatuh harus dipastikan kita semua kursi itu aman untuk didudukin oleh semua orang. Itu contohnya. Dan saya beri contoh lagi kegiatan, ya gampang lah, kegiatan pemeriksaan kontak TB gitu. Pada pemeriksaan kegiatan kegiatan pemeriksaan kontak TB, faktanya seluruh anggota keluarga pasien positif TB itu adalah kontak TB. Mungkin saat petugas datang, mereka para kontak itu ya, para kontak TB tidak menggunakan masker. Akibatnya tugas dapat tertular TB. Nah, ini contohnya kegiatan UKM. Nanti semua program sebisa mungkin itu menyusun resiko-resiko seperti ini dengan kalimat resiko atau pernyataan resiko. Sekarang saya buatkan yang di UKP. Yang gampang aja. Faktanya, lantai kamar mandi licin. Mungkin ada ibu hamil yang memasuki kamar mandi tersebut, lantai kamar mandi pasien gitu ya. Mungkin ada ibu hamil yang memasuki kamar mandi tersebut, akibatnya ya dapat jatuh. Nah, ini contohnya. Kemudian saya share bentuk-bentuk contohnya. Kebetulan ini ada klinik yang lumayan sih saya bimbing, kemudian lumayan bagus. Daftar risiko. Iya, ini. Untuk di klinik, saya membuatkan yang lebih sederhana ya daripada yang di puskesmas. Jadi mereka itu betul-betul bisa melakukan identifikasi risiko dengan tepat. Jadi kolom paling kiri itu adalah mengidentifikasi risiko dan isinya itu adalah pernyataan risiko. Contohnya, karena penempatan safety box terlalu jauh dengan tempat tidur tindakan, mungkin pada saat membuang jarum, petugas tertusuk jarum sehingga dapat tertular infeksi. Nah, kemudian setelah membuat pernyataan resiko di kolom ini, kemudian berikutnya dilakukan analisa risiko. Analisa risiko yang kita lakukan adalah mengukur grading atau derajat ya, grading. Di mana grading ini adalah perkalian antara probabilitas dan dampak.
skornya berapa itu adalah perkalian. Probabilitas ini adalah frekuensi kejadian. Itu nanti coba Dokter Rani dan kawan-kawan buka di Permenkes 25 tahun 2019. Di situ ada cara menganalisa risiko ya. Probabilitasnya ini setahun jarang, itu skornya berapa. Kemudian kalau sering terjadi, setiap bulan terjadi, itu skornya bisa 5 skor tinggi ya. Probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya atau frekuensi kejadiannya. Kemudian dampak, dampak ini ada berat, ringan, sedang gitu ya. Misalkan tertusuk jarum. Tusuk jarum itu dampak beratnya tuh kalau sampai tertular HIV. Nah, itu dampaknya 5. Kalau cuman perdarahan, nyeri mungkin skornya dampak 2. Nah, itu di scoring, kemudian dikalikan perkalian antara probabilitas dan dampak ini, hasilnya itu akan muncul grading. Nah, gradingnya itu ada ininya ya, ada tabel warnanya juga, itu ada di Permenkesnya. Jadi nanti kalau tinggi itu kuning, rendah itu biru, kemudian oke, sedang moderat tuh hijau, kemudian sangat tinggi itu merah. Dan di sini tidak lepas dari insiden keselamatan pasien juga. Kalau di insiden itu nanti kita juga sama akan melakukan grading. Bedanya kalau manajemen risiko dia masih belum terjadi, jadi preventif. Sedangkan kalau di insiden kita melakukan grading untuk menentukan eh, ininya ya, kita kan membuat apa namanya RCR, RCA itu investigasi. Investigasinya tersebut apakah dilakukan simple RCA ataukah dengan komprehensif RCA. Itu tergantung dari grading. Nah, teman-teman kalau mengenal insiden itu nanti seperti ada KTD, KTC, KTC, KNC, dan sentinel. Nah, kalau dia sentinel, sentinel itu insiden yang mengakibatkan kematian atau cacat yang permanen, misalkan jatuh dari tangga puskesmas, kemudian fraktur sampai cacat permanen, berarti itu sentinel, maka gradingnya itu warnanya langsung merah, meskipun probabilitasnya itu nol. Tidak ada ya, tidak pernah terjadi. Nah, ini analisa resiko. Kemudian setelah mengetahui gradingnya, untuk semua resiko tersebut kita lakukan mitigasi. Mitigasi ini pencegahan. Apa yang kita lakukan untuk meminimalkan resiko agar tidak terjadi insiden. Jadi mitigasinya dapat dengan penempatan safety box yang lebih terjangkau, sehingga petugas tidak harus merogoh-rogoh begitu ya, karena bahayanya bisa tertusuk. Kemudian dari mitigasi resiko, menyesuaikan dengan kolom di puskesmas yang lebih kompleks ya, tidak sesederhana yang di klinik, bisa dimasukkan ke rencana tindak lanjutnya akan diapakan. Kemudian misalkan itu membutuhkan usulan, maka itu harus masuk ke RUK dari puskes. Ini contohnya, contoh lain. Nah, ini bentuk kalimat resiko. Karena tabung oksigen kosong, mungkin tidak dapat mengatasi kondisi kedaruratan pasien, contohnya pasien sesak, sehingga memperburuk kondisi pasien. Ini contohnya. Yang utama, buat dulu pernyataan resikonya. Karena kita tidak serta-merta ya, misalkan dulunya klinik ini klinik Arafif ini 2 minggu yang lalu disurvei dan itu saya bimbing sudah 1 bulanan. Awalnya mereka menyusun seperti ini, hanya berupa
resiko infeksi, resiko jatuh, resiko salah pemberian obat. Nah, cuma seperti itu tanpa ada fakta. Resiko jatuh harus ada fakta. Kenapa yang bikin resiko? Misalkan ruang ruang aula untuk pelaksanaan loka karya mini ada di lantai 2 yang di mana untuk melaluinya, untuk mencapainya itu harus melalui tangga yang curam di puskesmas. Ya mungkin petugasnya kurang hati-hati sehingga akibatnya petugas bisa jatuh. Nah, harus ada fakta. Jadi tidak serta-merta salah memberikan hasil laborat, salah memberikan obat. Itu harus ada alasannya apa begitu kok sampai terjadi mungkin ada kesalahan. Nah, kira-kira teman-teman tim manajemen risiko bisakah menjadi koordinator untuk semua layanan, semua unit UKP dan semua program untuk menyusun manajemen risiko yang menggunakan pernyataan risiko ini. Gimana Dokter Rani? Iya dok bisa. Insya Allah bisa dok. Iya pasti bisa lah. Atau kita cobain ya. Saya kasih contoh lagi. Kalau di farmasi itu di gudang obat itu pernah ada puskesmas yang atap ruang obatnya itu bocor. Nah, bisa bikin kalimat seperti ini. Faktanya, atap dari gudang obat bocor, mungkin ada obat-obatan yang terkena percikan air hujan, akibatnya obat bisa rusak. Saya rasa gampang kalau cuman kayak gitu itu. Iya dok. Iya, coba deh Dokter Rani, bisa nggak bikin? Insya Allah dok. Kasih contoh dong. Ya ya dok ya. Izin jawab dokter. Monggo, monggo Mbak Fitri Eh, ya. nggih. Minta tolong dokteran minta tolong di share screen registrasi punya tambah rejo yang tahun 2023 tadi. Monggo Dokter Rani. Sudah dok. Nggih. Ya, Jadi sebenarnya di kolom-kolomnya registrasi yang sudah dibuat sama dokter Ani ini sudah menunjukkan dokter sebenarnya ada fakta yang di lapangan seperti apa, kemudian kemungkinan resiko yang terjadi apa dan penyebabnya apa saja. Contohnya yang tadi disampaikan yang terkait sarana prasarana. Mohon maaf ini memang yang UKM belum dokter. Yang registrasi ke UKM memang belum ada. Kami masih UKP dan admin juga sebagian admin kami masih prioritas yang sarpras. Contohnya di nomor 5 itu di ruangan laboratorium dan farmasi, fakta di lapangan kami memang tidak ada wastafel di ruang laboratorium dan farmasi. Penyebabnya karena belum ada pengusulan pengadaan wastafel di laboratorium dan farmasi. Nah, kemungkinan yang bisa terjadi petugas bisa mudah terinfeksi penyakit karena tidak ada sarana untuk CTPS dan pembersihan alat laboratorium. Nah, kemudian kolom-kolom yang selanjutnya adalah mitigasi risikonya seperti membuat usulan pengadaan wastafel di laboratorium dan farmasi, kemudian ini membuat pengadaan wastafel di laboratorium dan farmasi. Mungkin sebenarnya seperti itu, Dok. Jadi dari pernyataan resiko seperti yang disebutkan dokter tadi, cuman langsung dijabarkan di kolom-kolomnya. Gitu, oke. dokter. Nun sewu. Gimana, dok? Eh, Bu Fitri ini kapusnya nggih? Oke, dokter. Oh, nggih, Dokter Fitri nggih. Ini begini, saya survei di puskesmas-puskesmas yang lalu, itu memang belum ada yang menggunakan kolom sebagaimana yang di-share di Permenkes 25 tahun 2019. Jadi apa yang
sudah di-share, diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan itu masih belum ada yang mengabdosi. Pertama karena memang kolomnya terlalu banyak, ada singkatan-singkatan yang sulit dipahami. Sebenarnya mudah kalau dibaca, cuman mungkin yang bisa mengikuti hanya PD Manrisnya aja ya. Jadi tidak bisa diikuti oleh semua petugas karena Manris ini harus melibatkan semua unit, semua program, sehingga dibuatlah yang lebih sederhana, namun tetap ada apa yang poin-poin penting di tabel-tabel yang ada di Permenkes tersebut diadopsi. Nah, ini yang kemudian pelan-pelan saya minta teman-teman puskesmas itu paling enggak jauh-jauh dari apa yang diperkenalkan oleh Kemenkes. Karena maksudnya juga pasti ada tujuannya, bahwa manajemen risiko itu pertama kali yang kita lakukan adalah identifikasi risiko. Dan mengidentifikasi risiko itu sebagaimana di Permenkes, itu memang pertama menggunakan pernyataan risiko. Dan itu saya rasa nggak susah kalau tinggal mengganti kolom saja dan bolehlah untuk lebih sederhana menggunakan contoh yang ada di klinik yang saya share tadi. Yang penting poinnya itu ada identifikasi dengan pernyataan resiko, kemudian ada analisa resiko, itu sudah betul ya analisa resikonya menggunakan perkalian antara probabilitas dan dampak, kemudian dapat dilakukan penata laksanaan resikonya bagaimana, yang ujung-ujungnya nanti adalah keusulan juga berupa dari hasil manajemen risikonya. Begitu, Pripun? Oke, dokter. Siap. Nanti kami kumpulkan lagi teman-teman dari masing-masing pelayanan. Mungkin dengan kolom yang sederhana yang contoh dari klinik tadi bisa menggali potensi resiko-resiko di tiap pelayanan baik UKP, UKM maupun admin, ya Nggih, dokter. nggih. Siap. Terima kasih dokter. Nggih. Sami-sami, Dokter Fitri. Saya yakin teman-teman bisa, karena kelas klinik aja bisa kok. Oke, sekarang itu untuk poin center secara garis besar, apa yang biasanya pasti dilihat buktinya, yaitu register risiko, kemudian apa yang banyak diwawancarakan. Jadi teman-teman bukan hanya PJ manajemen risiko, Dokter Rani saja nanti yang diwawancara, semua program juga akan ditanya karena memang harus tahu. Sekarang kita menginjak ke EPEP. Nah, ini untuk EPEP-nya itu sebenarnya ada yang must know, ada yang nice to know, seperti yang pernah ditanyakan Dokter Rani, FMEA itu. Nah, FMEA itu bukan poin penting, dia hanya EP keren kalau saya bilang ya. Nggak terlalu rumit juga sebenarnya karena contekannya banyak. Yang penting adalah di register resikonya itu sudah tersusun bagus. Monggo di sini EP pertama disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Ada R, ada W. Artinya di sini ada kebijakan, ada SK ya, ada SOP, kemudian ada kalau berbicara program, ini bisa KK atau kerangka acuan program, KP juga boleh. Monggo Dokter Rani, dokumennya apa yang sudah ada? Sudah ada SK, SOP, sama KAK, tapi baru yang identifikasi resiko, Dok. Oke, udah mencukupi sih. Monggo dibaca peraturan perundangannya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, PMK nomor 27 tahun 2017 tentang PPI, nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, PMK nomor 27 tahun 2017 tentang kok PPI lagi, tentang Indok 25 tentang Menris, Dok. Iya, 25 2019 ya. Iya, Dok. Coba lihat judulnya tadi. Penerapan program Oke. manajemen resiko dalam pelaksanaan program dan pelayanan klinis di Puskesmas Tambak Rejo. Eh, Kalau saya lebih setuju ini penerapan program manajemen risiko di Puskesmas Tambak Rejo, gitu aja. Oh iya, Dok. Jadi semua unit klinis, kemudian unit program UKM, dan admin ikut terlibat. Iya, Dok. Ada ininya, lampirannya. Iya, sudah pas kalau lampirannya. SOP-nya, ini yang apa? Judulnya Penilaian resiko, Dok. penilaian resiko. Boleh dibacakan langkah-langkahnya. Yang pertama, koordinator tim manajemen risiko dan anggota menyepakati perencanaan jadwal penilaian risiko. Lalu yang kedua, menyepakati jadwal dan pelaksanaan penilaian risiko. Yang ketiga, ketua tim manajemen risiko membuat surat pemberitahuan kepada unit terkait yang akan dilakukan penilaian risiko. Yang keempat, pelaksana penilaian risiko melakukan diskusi tentang risiko pelayanan yang mungkin terjadi serta upaya korektif dan preventif agar kejadian risiko tidak meluas. Yang kelima, pelaksana penilaian resiko mencatat hasil penilaian risiko pada buku kegiatan penilaian risiko. Yang keenam, tim manajemen risiko membahas dan menganalisis serta merencana tindak lanjut terhadap hasil penilaian risiko setiap unit pelayanan. Yang tujuh, tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut dan perbaikan apabila terjadi risiko. Yang kedelapan, membuat laporan berkala setiap 3 bulan kepada tim manajemen mutu untuk dibahas dalam rapat tinjauan manajemen. Ya, sudah benar. Dokter Rani, bentuk perencanaannya ada. Jadwal kegiatan manajemen risiko. KAK-nya, Dok. Ya, boleh di-share Kakak. Eh, 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 eh. Coba lihat terus ke bawah. Jadwalnya belum, Dok. Iya. Oke, naik-naik lagi. Ini dibacakan cara oh, atasnya lagi. Ini berisi kegiatan ya. Coba Iya. dibacakan rincian kegiatan. Melak- Yang pertama, melakukan identifikasi potensial risiko di setiap pelayanan dan di UKM dan admin. Yang kedua, menerima laporan dari seluruh pelayanan atau UKM mengenai insiden risiko dan dilaporkan kepada kepala puskesmas untuk rencana tindak lanjutnya. Yang ketiga, membuat laporan tindak lanjut kejadian. Yang keempat, melakukan analisa data. Yang kelima, melakukan perhitungan dengan metode FMEA. Yang keenam, melakukan perhitungan dan analisa RCA untuk menentukan prioritas penyelesaian masalah. Yang ketujuh, melakukan monitoring terhadap kejadian. Yang kedelapan, melakukan laporan evaluasi. Nah, berarti ini bukan hanya identifikasi resiko. Judulnya, body judulnya,
Ini secara garis besar kegiatan manajemen risiko kan? Iya dok. Ya, coba diganti manajemen risiko. Nah, ini bukan KAK, ini kerangka acuan program. Ini kan kerangka acuan kegiatan ya, bukan Iya. KAK kegiatan maksudnya. Dia program Hmm. manajemen risiko. Itu juga di pendahuluannya kerangka acuan program manajemen risiko. Ya, kembali ke tadi kegiatannya. Nah, itu kegiatan itu melakukan identifikasi resiko, identifikasi resiko, pelayanan UKM, UKP, dan administrasi manajemen. Kemudian sesuai dengan kegiatan di manajemen risiko, setelah identifikasi itu melakukan analisa risiko. Melakukan analisa risiko, kemudian menyusun penata laksanaan risiko, menyusun RUK RPK dari program manajemen risiko. Nah, yang FMEA oke, oke FMEA Oh, saya dok ya. ya. Kemudian RCA, apa bedanya dengan FMEA kira-kira? RCA kalau sudah kejadian bukan dok. Iya, betul. FMEA dilakukan untuk mengidentifikasi resiko yang belum pernah terjadi sama sekali. Itu FMEA. Sedangkan RCA itu untuk investigasi bila sudah terjadi insiden. Artinya dia sudah insiden dia. Sama bawahnya nggak usah kan dok. Nggak usah. Ini aja kan. Ya, itu aja. Sama yang Yap, ya. ya ada evaluasi. Bawahnya tinggal menyesuaikannya Ya, sampai jadwal. dia dok. Oke. Itu kok ada KPD, KPC apa itu? Pencatatan kejadian. Ini insiden dong, IKP dong ini. Iya dok. Kalau selama membahas manajemen risiko, itu harus ada kata mencegah, preventif. Tapi kalau sudah kejadian, IKP dia bagaimana investigasi. Iya dok. Oke, nanti diedit lagi ya. Sip, udah oke. Saya buat fakta analisis ya. Iya dok. 521. Kesma sudah menyusun program manajemen risiko
dengan kebijakan berupa SK tentang penerapan SOP penilaian risiko dan kerangka acuan program. Perlu diperbaiki lagi untuk kerangka acuan program, dilengkapi dengan jadwal. Baik, sekarang ke EP yang berikutnya, tim mutu puskesmas memandu penata laksanaan resiko. Nah, sebenarnya ini semua EP yang ke bawahnya itu terjawab dari tabel yang tadi pertama kali di-share Dr. Rani. Nah, pelaksanaan resikonya kan ada di tabel situ kan ya Dokter Rani ya? Iya, Dok. Ya, sudah ada berarti. Puskesmas sudah menyusun penata pelaksanaan resiko dalam tabel register resiko. Kemudian di sini disebutkan tim mutu memandu. Artinya ada pertemuan. Memandu itu kan memimpin ya, ada pertemuan berarti. Nah, pertemuan apakah sudah punya kelengkapan uang? Bagaimana Dokter Rani? Ada, Dok. Oke, bisa Tapi di-share notulennya? notulennya sih ya, Dok ya. Ya, Hmm, hmm, hmm. Ini, Dok. penjelasan kegiatan apa saja yang akan dilakukan tim Manris, yaitu pertama kali identifikasi risiko, kemudian menentukan area prioritas, register risiko. Nah, ini yang berbau investigasi dan RCA ini dihapus ya. Oke, ini sudah melibatkan admin, UKP, UKM. Ya, cukup buat saya ya. Saya buat fakta analisis ya. Ini. Sudah ada penata laksanaan risiko, kemudian tim mutu, di bawah koordinator manajemen risiko, memandu dalam pertemuan penyusunan penata laksanaan risiko dengan bukti dengan uang.
Baik, berikutnya dilakukan identifikasi, analisis, evaluasi risiko yang dapat terjadi di puskesmas yang didokumentasikan dalam daftar risiko. Sudah ada, tinggal sebisa mungkin saya buatkan fakta analisisnya ya. Puskesmas di mutu. Di mutu di bawah koordinator manajemen risiko melakukan identifikasi, analisis, evaluasi risiko dalam tabel dengan bukti dokumen tabel register risiko yang perlu diperbaiki, isi kolomnya menyesuaikan kolom yang ada dalam contoh Permenkes 25 tahun 2019. Ini sudah. Selanjutnya, profil resiko. Punya nggak profil resiko? Ya, tapi coba dilihat dulu ya, Dok. Monggo, monggo. Kemarin tuh saya pikirnya yang Ini membuat F-nya. apa? Ini yang ya, Dok. Ya, F-nya itu ada perkalian probabilitas, dampak, dan controllability ya. Kalau profil resiko, dia gimana nge-share-nya nih? Saya lupa ndak buka Permenkesnya. Dokter Rani punya Permenkesnya nggak? Ada, Dok. Bentar. Oke. Yang ini kan, Dok. Iya, coba di ke bawah sendiri ada profil ya. Nah, ini aja. Ini kan, Dok. Ini kan. Yang ininya kan. Iya, boleh kayak gini. Boleh disederhanakan ininya, pernyataan resiko saja, kemudian penyebab masalah, baru scoringnya. Kalau yang ini beda ya, Dok ya? Sama yang Coba ini. di-share lagi. Oh, ini ada pernyataan resikonya. Iya, Dok. Saya kira yang bikin pernyataan resiko cuma yang di profil resiko aja.
Itu dari awal kalau lihat Permenkes itu tabelnya kan dari awal dia sudah pakai pernyataan risiko. Iya, iya. Berarti yang profilnya Ya, ini kan boleh. nggak apa-apa kan? Boleh, boleh. Nah, masalahnya apakah ini ada di register risiko? Tuh, kalau yang register resiko sama identifikasi resiko itu sama apa beda gak sih? Dok? Kalau Dia kalau itu bikin runtut sudah ke bawah. kalau yang dari ini Dia itu kalau runtut dari identifikasi awal resikonya sudah sih dok. kok di register risiko tidak ada bunyi APAR seperti yang di profil risiko yang dibuat. Gimana gimana dok? Ini kan contohnya pernyataan resikonya tentang APAR ya. Iya dok. Nah, ini ada nggak di register resiko? Ada dok. Ini tentang apa ini? Ini dok. Tapi belum bikin pernyataan resikonya. Iya, padahal di profil sudah bikin ya pernyataan resiko. Iya, karena saya pikir yang dibikin pernyataan resiko yang di profil aja. Kayak nggak nyambung gitu ya. Padahal tuh nyambung dari awal. Kalau lihat di Permenkesnya itu, coba buka Permenkesnya. Dari yang paling tabel paling depan identifikasi resiko itu. Nah ini, Ini. nah dia itu sudah minta nomor 5 ada pernyataan resiko kan. Oh iya dok. Nah kalau saya ke teman-teman puskesmas daripada bingung kayak gini, tabel nomor 2, nomor 1 kan nomor ya, nomor 2 itu langsung pernyataan resiko aja. Karena saya bikinnya itu per unit, identifikasi resiko, pemilik resiko unit mana, program mana, gitu. Jadi kolom nomor 2 itu langsung pernyataan resiko. Iya, dok. Memang agak ruwet sih ada singkatan control gitu. Itu nggak dipakai sebenarnya lah. Nggak usah, nggak apa-apa ya dok ya. Nggak usah, disederhanakan aja. Iya, dok. Malah bingung loh nanti teman-teman itu. Iya, Coba dok. turun lagi. Nah, apalagi kalau lihat ini sederhanakan aja. Langsung ke tabel analisa resiko, pemilik resiko, unit mana, program apa. Kemudian kolom pertama itu nomor, kolom kedua langsung pernyataan resiko, kemudian langsung ke yang tadi itu probabilitas, dampak, skor, grading. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau pakai AT, TE, KE, aduh bingung bang. Pakai yang punyanya klinik itu aja enak sih. Lebih sederhana. Iya, dok. Ini analisa. Coba turun lagi. Diulang lagi ini sama sebenarnya. Intinya harus ada pernyataan resiko. Nah, ini pengendalian, artinya tata laksananya, mitigasi maksudnya. Jadi pernyataan resiko, mitigasinya bagaimana untuk meminimalkan. Ruwet pakai ini memang. Jangan pakai ini dia bingung nanti teman-teman. Hmm, iya dok. Pakai kolom yang contohnya Kalau klinik itu aja. kalau yang ini dok nggak ini tuh dok.
Saya Dia stop itu share. nyambung kan ya, nyambung sampai bawah, sampai profil dia. Dan diulang-ulang sebenarnya dia itu. Iya. Kayak gini kan diulang, nggak usah langsung ke profil. Hmm, Nah, langsung ini aja, tapi tetap pernyataan resiko itu sesuai dengan unit masing-masing. iya dok. Nah, kalau yang punya kami itu kan ini dok. Kami sudah bikinnya itu begini. Kalau misalnya ini terus cuma yang resiko yang mungkin terjadi ini diganti pernyataan resiko gitu, Pernyataan. Iya, nggak pakai apa-apa ya gitu dok. nggak apa-apa. Kan ini sudah jadi satu gitu loh Iya, dok. tinggal diganti pernyataan resiko. Ini kan sudah ada ininya analisisnya. Terus ini sudah ada pencegahannya sama Iya, upayanya ada juga. mitigasinya. Iya, Pakai ini tinggal aja. kolom ini tinggal dibuat pernyataannya aja kan. Iya, ininya aja kan ya dok ya. Maksudnya pernyataannya juga. Iya, maksudnya pernyataannya ini diganti. Iya, yang saya contohkan tadi itu faktanya Iya, karena lantai licin sehingga nah kayak gitu. iya, dok. Kalau dari farmasi ada Mas Dito itu kan ya. Ada dok. Coba Mas Dito bikin pernyataan risiko. Ada masih. Nah, kalau kayak gini kan resiko yang mungkin faktanya apa ini? Obat pasien tertukar kira-kira ada fakta apa? Pasien banyak contohnya ya. Faktanya Ini pasien pada karena hari Senin banyak. Nah, itu faktanya kan. iya dok. Coba dibikin pernyataan. Jadi faktanya kak karena identifikasi pasien yang tidak lengkap, mungkin pasien penulisan resepnya juga kurang Jadi jelas. Akibatnya obat pasien bisa tertukar gitu. Mungkin boleh begitu. Tapi yang membedakan lebih spesifik ini ya, kenyataan di lapangan kalau pasien ramai antriannya, contoh hari Senin, itu pasti seringkali petugas itu akan tergesa-gesa, tidak teliti. Nah, itu bisa dibuat faktanya pasien ramai antriannya yang ngantri di depan pelayanan farmasi. Mungkin petugas tergesa-gesa dan kurang teliti dalam melakukan identifikasi pasien. Akibatnya dapat terjadi tertukarnya obat. Nah, itu faktanya karena pasien ramai. Ramai enggak di Puskesmas Tambak Rejo? Kalau Senin lumayan dok. Nah, itu bisa jadi fakta kan. Tergesa-gesa dalam melakukan identifikasi pasien. Oke. Nah, rentetannya ke belakang penyebabnya adalah karena pasien ramai. Akibatnya salah obat tertukar. Pencegahannya kira-kira gimana? Mitigasi. Ini, dok. Penulisan resep harus sesuai SKP, petugas farmasi harus kompeten sesuai bidangnya, dilakukan pelatihan kepada tenaga yang diberikan pelimpahan wewenang. Ya, itu sesuai kebiasaan pada umumnya ya. Iya. Mengerjakan sesuatu sesuai SOP kayak gitu ya. Nah, kalau spesifik mengatasi antrian yang ramai,
yang bikin petugas itu menjadi bingung, tergesa-gesa? Ada nggak cara atau inovasi begitu? Nah, inovasi dok. Ketika ketika menganalisa, nah ini ya, dalam akreditasi memang yang berat adalah menganalisa. Ketika kita menemukan permasalahan, ada antrian yang ramai sehingga bisa terjadi kesalahan pemberian obat, di manakah gitu akar permasalahannya? Antrian ramai di situ, kemudian bisa jadi petugasnya yang kurang, gitu ya. Iya dok. Faktor man, money, method, nah itu yang dipakai. Kalau permasalahannya seputar SDM-nya yang kurang, berarti kan mitigasi resiko dan rencana tindak lanjutnya adalah pengusulan penambahan SDM, kemudian menggunakan teknologi apa kira-kira yang bisa dipakai. Nah, inilah yang kemudian membawa kita untuk sering-sering brainstorming memang dengan semua petugas di unit layanan. Ketika berbicara resiko di seputar farmasi, berarti yang diajak ngobrol ya Mas Dito. Ketika ngobrol UKM, untuk TB yang diajak siapa programmernya. Iya dok. Oke, langsung mikir iki dokter Ani iki, wah tahu iki. Di saya buat sudah sudah dibuatkan profil risiko. Namun isi profil hanya belum berkaitan dengan register risiko. Loh, sudah dong. Ah, Loh, sudah. sudah. Register resikonya kan yang tadi ini, sama bikinnya yang dibikin identifikasi resiko ini dok. Iya, profilnya kan cuman apar itu tadi. Apar, apa lagi itu tadi. Itu harus Oh iya. semua. Oh iya dok. Register risiko isinya apa, itu rentetannya sampai ke profil risiko. Oh iya dok. Oke ya. Iya dok. Iya. Oke, lanjut. Sekarang EP 522, EP yang pertama, ada rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dengan perencanaan tingkat puskesmas. Di sini diminta hasil dari RTL-nya. Penata laksanaan risiko itu dibuatkan RUKRPK. Coba di-share. Hmm, hasil RTL-nya dok. Iya, misalkan tadi RTL-nya pengusulan SDM, karena SDM kurang. Jadi RUK-nya pengusulan SDM. RUK aja deh, RUK-nya belum. ini sih dok, nggak begitu RUK-nya. Gimana? Coba di-share.
Gedein dong. Identifikasi risiko. ML. Oh, Apa? RUK-nya begini. Gitu. Ini mah RPK. Ini RPK-nya. Ya, ini jadiin RPK aja. Iya dong, RPK-nya Jadi juga RPK sama. kan diturunkan ke rangka acuan program itu tadi. Kalau RUK isinya tadi ada resiko apa, kemudian dimitigasi, rencana tindak lanjutnya apa, itu yang dituangkan ke RUK. Coba buka lagi tadi tabel register risiko. Hmm, 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 hmm. Contoh, em, risiko pembuangan limbah yang tidak tepat. Tata laksananya apa? Diapakan mitigasinya? Ini kan ceritanya itu ini KB. Kalau KB, oh, kalau KB itu jadi kalau pas lagi dini membawa plastik dan safety box gitu dong. Oke, tidak butuh usulan ya. Nah, Ada yang butuh usulan? Penyuluhan hmm, dalam gedung. ini dong. Ini Nah, kan penyuluhan dalam gedung tentang kan apa? ini tentang KB-nya itu kan kalau misalnya suaranya bising karena ada di ruang terbuka, itu jadinya Oh, penyuluh itu tidak diterima dengan baik. oke, Makanya oke. penyelamatan di dalam gedung. Gitu. Oke. Ada yang butuh usulan? Yang butuh usul. Apa itu aja ya dok ya? Coba deh. Apa terus? Tabung oksigen. Kebakaran tidak tertangani Karena, karena tidak ada APAR di dekat gudang oke. laboratorium. Berarti pengadaan APAR masukkan ke RUK. Eh, mm, kalau Ada nggak area tangga di puskesmas yang terlalu curam? ada dok. Nah, itu kan bisa. Faktanya tangga di mana terlalu curam, mungkin petugas atau pasien kurang hati-hati sehingga akibatnya bisa jatuh. Itu kan bisa diusulkan untuk renovasi atau rehab begitu. Iya dok. Ada kursi yang atau peralatan klinis yang rusak. Kok mati? Atau terkait kompetensi petugas bisa diusulkan skala karya. Kalau resiko-resikonya terkait infeksi, bisa jadi kan skala karya PPI tingkat puskesmas. Usulannya begitu. Itu isi RUK. Benar dok, saya ada yang begitu RUK-nya, tapi nggak bisa buka sebentar ya. Coba-coba di-share. Sebentar ya dok.
RUK, Nah dok, apakah ini RUK dari hasil manajemen risiko? ini dok, sebentar. Ini dari hasil Manris? Mm-mm. Yang Mm-mm. Nanti akan ditelusur ya, register resikonya sesuai nggak? Nyambung nggak nih RUK-nya? ini dok, Pemeriksaan kesehatan karyawan berkala. dan imunisasi karena di kan di register resikonya kan ada resiko tertular Oke, gitu. Terus ini pelatihan internal karena di register resikonya itu juga nggak ada, masih belum ada pelatihan tentang penanganan kebakaran di karyawan Puskesmas Tambak Rejo. oke. Jadi, Ini dok. oke RUK-nya Tapi ini kalau misalnya masuk yang di PPI gitu nggak boleh dok. bukan beda. PPI kan ada sendiri dia. Program PPI-nya ada sendiri. Tapi di manajemen risiko ada identifikasi resiko infeksi kan. Iya. Jadi misalkan ya kembali terkait faktanya apa. Petugas mungkin apa ya terkait infeksi HIV misalkan berarti kan tertusuk jarum. Pernyataannya apa? Faktanya, Petugas melakukan recapping sehingga nah mungkin itu bisa terus jadi sosialisasi atau kalakarya PPI tingkat puskesmas dari hasil manajemen risiko. Nanti ya bisa kerjasama dengan program PPI pelaksanaannya. iya iya dok. Tapi kayak gini ya dok ya, Iya salah betul, satunya. iya betul. Sudah, yang penting nyambung dengan register resikonya. Tapi itu semua dok Iya, yang semua membutuhkan. yang membutuhkan usulan. Kalau bisa ditindaklanjuti tanpa usulan, misalkan bisa diselesaikan dengan tanpa pembiayaan ya, langsung ditindaklanjuti, itu kan nggak butuh usulan kan? Iya dok. Saya rasa Dokter Rani kan sudah paham, nanti tinggal mengkoordinir teman-teman aja. Iya. Ketika berbicara manajemen risiko, itu sebenarnya kita kan sering sudah ya terpikir gitu, cuman tidak mencatatnya. Kita kan mikir, Hmm. oh kondisi puskesmas kita kayak gini nih, ini kan bisa resiko begini nih. Ini gimana dong? Yang sederhana antrian di loket. Antriannya, faktanya antriannya rame, petugasnya mungkin mungkin terburu-buru sehingga terjadi kesalahan entry gitu. Iya dok. Pasti kita terpikir, oh iya ya ada resiko ini ya. Nah, itu yang kalau sudah terpikir itu langsung dicatat. Iya iya dok. Oke, fakta analisisnya tim mutu data Harrison. Tim mutu sudah menyusun RUK berdasarkan hasil dari manajemen risiko, namun perlu dilengkapi untuk semua
register risiko yang membutuhkan usulan. EPB pemantauan terhadap rencana penanganan. Sudah punya Dokter Ani? Apa dok? EPB tim mutu membuat pemantauan terhadap rencana penanganan risiko. Itu ini tuh pertemuan gitu Ya, tahunnya gitu uang. ada pertemuan, ada notulen, ada kayak tabel gitu. Tabel pemantauan. Misalkan Belum dok. tadi ada resiko tertular infeksi akibat petugas recapping. Sudah dipantau nggak? Apakah petugasnya sudah patuh, tidak recapping lagi? Nah, contohnya kayak gitu. Oh iya dok. Oh, Ada? hmm. Belum dok, belum ada. Belum ada ya? Untuk pemantauan terhadap RTL, rencana tindak lanjut penanganan risiko, mutu belum mengadakan pertemuan dan menyusun dokumen pemantauan. Jadi butuh uang. Selanjutnya, dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinkes terkait manajemen risiko. Nah, di sini cukup dengan notulennya Minilog, Minilog bulanan, Minilog Linsek. Ada nggak? Notulennya Minilog Iya, bulanan. dalam Minilog itu ada notulen yang bunyinya manajemen risiko. Yang Linsek belum ada dok. Yang Oke, tinggal dibuat aja. iya belum Tinggal belum. ditambahin. Oh ya, teman-teman bikin notulennya diketikkan. Iya dok. Iya, diketik Iya, aja, jangan diketik tulis dok. tangan. Kalau ketik kan bisa diedit-edit. Jadi, yang minilog tingkat puskesmas sudah ada ya, notulen yang berisi manajemen risiko. Ini untuk menyampaikan hasil manajemen risiko kepada Dinkes dan Linsek melalui forum Lokmin Kalau yang di bulanan. itu yang kalau umpan balik mutu itu juga dok. Boleh. Waktu PKP boleh. Oh, Kalau itu laporan ada dok. mutu boleh. Kalau yang itu ada dok. Oke, ini harus lengkap ya. Ke Iya Kapus, dok. ke Linsek, dengan kelengkapan pertemuan yaitu uang. Oke, terakhir ini FMEA. Gimana? Udah bikin FMEA-nya? Belum selesai dok. Oke, gak apa-apa, Sedikit. berproses. Cuman satu EP dan
itu jarang dititeni karena Dulu ya. nice to know only, bukan must know. Oh, Ya, bener. Bukan must know dia. Yang must know itu yang proses yang awal tadi itu register resiko, pernyataan resiko itu justru yang harus paham banget. Baik, ada pertanyaan sampai sini? ini dok, Oh, FMEA-nya dok. ini. Kan, Dokter Rani bikin FMEA-nya nggak pakai, karena FMEA yang diminta tuh laporan kan ya. Dia ada iya dok. pendahuluan, kayak gitu, latar belakang, tujuan gitu. Iya dok. Iya. Belum. Ya tinggal Belum. dilengkapi. Ini SOP apa yang dipakai? Alur apa? Kan eh, pengambilan darah vena ceritanya kan belum ada SOP gitu dok. Kan memang belum bikin SOP. Heeh. Pengambilan sampel darah vena. Mm-mm. Masa nggak punya SOP-nya? Ceritanya ini belum punya dok. Kan belum ini belum di Belum nomori ada. dok. Masalahnya kalau bikin FMEA berarti dia sudah ada SOP-nya. Nah, itu dok. Karena kita belum ada semua dok. Ya Bagaimana? bikin aja SOP-nya. Tinggal bikin. Terus terus bikin Ya gampang, langkah-langkahnya ya itu nanti yang dijadikan satu persatu, itu dianalisa satu persatu itu iya failure dok. mode-nya ya. Itu tiap Mm-mm. langkah kan. Tiap langkah itu dicari failure mode-nya. Mm-mm. Ya langkahnya seperti itu sudah benar. Nanti tujuan FMEA-nya itu kan dia em, tujuannya adalah untuk preventif terhadap apa, Dokter Rani? Ini mencegah petugasnya tertusuk jarum. Iya, jadi di situ kan bikin SOP dulu, ya, kemudian ditemukan kira-kira tailor mode-nya di mana yang nanti dibikin prosedur baru, SOP baru gitu. Iya ya dok. Jadi kira-kira di langkah yang mana yang menimbulkan resiko tertusuk jarum itu kan yang kemudian nanti ke arah perubahan dari alur tersebut. Iya dok. Oke, nanti paling sama pertanyaannya. SOP-nya mana? Iya dok. Iya Oke, dok. sudah good job. Nggak terlalu dititeni kok kalau FMEA. Tenang aja, Dokter Rani. Justru yang di awal-awal itu kan ya panjang ceritanya ya. Iya dok. Baiklah, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Sementara belum dok. Sementara Ya, itu dulu. baru manajemen risiko 2 jam ya kita ya. Baiklah, di sini juga masih ada Ibu Kapus, Dokter Fitri. Terima kasih untuk kehadirannya dan semangatnya. Sama-sama dok, terima kasih juga. Ini luar biasa teman-teman Puskesmas Tambak Rejo ini prosesnya cepat kok. Padahal masih Mei. Duh, dok. Sudah tinggal Mei dok. Loh, masih lama kok. Tinggal dikit lagi dok. Aduh. Iya, itu justru yang TKSD ya. Bab 1, bab 2 itu belum. Iya, kebanyakan kami yang manajemen masih merambat dok. Soalnya kan memang merangkap-rangkap, jadi banyak yang selesai di UKP-nya, kemudian melangkah di UKM, KM baru baru nanti manajemen. manajemen. Iya,
Iya, leres-leres ini Pak Yudo juga, beliau kabit, masih kuliah juga. Ya, semoga ada jalan untuk gimana ya untuk bimbingannya itu. Nanti kita bahas di grup ya. Oh, jadi Pak Yudo kuliah tuh, Dok. Iya, kuliah Juga itu kuliah. Mas. Beliau kabit juga, Oh, sibuk banget. iya, iya. Sebenarnya ada yang getol banget kalau urusan bimbingan ini. Cuman yuk enak ya kalau ngelangkai Pak Yudo itu. Ya, besok beliaunya yang bersedia, insya Allah. Coba Ya besok kita semoga lihat. ya. Iya, Oke. iya. Oke, Dokter Fitri, Makasih banyak, Dok. Dokter Rani, Mbak Ines dan kawan-kawan, terima kasih untuk malam ini. Kita nanti janjian lagi ya lewat grup ya. Iya, Dok. Malam ini saya mohon izin pamit, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima Dok. kasih, Matur Dok. nuwun. Nggih. Sami-sami. Izin live.